Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berjumpa lagi dengan channel Arbufi Channel. Arbufi itu sebenarnya singkatan nama saya ya, Arif Budi Firmansyah gitu. Semoga dari setiap pemaparan yang disampaikan ini dapat membawa manfaat buat penonton di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membicarakan tentang pantangan bagi pengantin. Ya, bagi siapa saja yang sudah memasuki usia remaja dan sudah mapan daripada segi keilmuan dan pendapatannya, ya langkah baiknya untuk segera beristri ya bagi laki-laki. Jangan dilarut-larutkan ya. Nah, tetapi ada pantangan-pantangan yang harus ditinggalkan bagi seorang calon pengantin atau pengantin itu tersebut. Contohnya, misalkan orang ini sudah dekat sekali akan sampai masa menikah, hari hanya sudah dekat. Kalau bisa jangan lagi terlalu banyak mondar-mandir, maksudnya jalan-jalan. Ya. Karena katanya orang yang mau menikah itu manis dagingan. Manis dagingan itu bahasa kami di kampung ya. Maksudnya adalah entah kenapa dia itu seperti rentan sekali dengan kecelakaan gitu. Jadi kalau bisa tidak terlalu penting urusan itu, diam di rumah saja. Ya. Dulu pernah ada kejadian, saya tidak perlu menyebutkan tempatnya, dan tempat tersebut merupakan jalan jalur para mobil pengangkut batubara. Nah, pengantin ini lewat dan memang ya ajalnya juga sudah tiba kan. Mungkin sebabnya saja macam-macam. Terlindas teman-teman. Padahal mau menikah. Nah, jadi mesti dihindarin pergi ke tempat-tempat yang tidak diperlukan. Kalau sudah menikah ya silahkan. Kemudian yaitu apabila pengantin itu suka sebelum acara menikah itu makan, tetapi cacapannya itu dibuat ke dalam piring. Jadi cacapan. Ya kalau cacapannya itu hanya dioles, dicacap, bukan di piring dia makan ya tidak apa-apa. Yang ini yang jadi masalah, ini piring dia makan gitu cacapannya dituang habis ke sini. Itu katanya meskipun tidak selalu pasti ya teman-teman ya, itu katanya kalau orang itu terbiasa makan yang seperti itu, baik itu laki-lakinya atau perempuannya, maka nanti acara resepsi pernikahannya bakal turun hujan. Meskipun ini tidak pasti teman-temannya, tapi kebanyakannya ya seperti itu. Kalau resepsinya kan harinya hujan, sulit juga para tamu undangan ini datang. Ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian kalau bisa pengantin itu jangan kawinnya berbarengan. Misalkan nih gara-gara mau menghemat biaya acara pernikahan ya, kakak sama adiknya dibarengin kawinnya. Sebenarnya sih dalam Islam tidak apa-apa teman-teman ya, tetapi ini merupakan pemantang bagi orang-orang yang kawin, karena katanya kebanyakannya, meskipun tidak pasti teman-teman ya, karena ini hanya sebuah pantangan, kebanyakannya orang yang kawinnya itu berbarengan, nanti salah satunya itu akan ada yang cerai. Nah, jadi kalau bisa kita hindarin teman-teman ya. Berbeda halnya misalkan begini, yang kakak laki-laki, yang adiknya perempuan, itu tidak apa-apa. Nah teman-teman, misalkan ini yang kakak laki-laki dan yang adik perempuan,
Ternyata karena kondisi yang mendesak harus dibarengkan kawinnya, menikahnya, acara resepsinya. Gimana solusinya? Kalau bisa adeknya jangan keluar jalan muka rumah gitu. Harus daripada jalan menyamping, jalan dapur atau samping rumah gitu. Pokoknya tidak boleh bertemu. Maksudnya di pelaminan tidak boleh berjejer berbarengan, jangan. Harus bergiliran. Jadi misalkan sang kakak naik ke atas pelaminan dengan pasangannya, kemudian dia turun. Nah, baru boleh sang adik itu bersama pasangannya naik ke pelaminan. Tidak boleh terbareng. Di rumah pun begitu. Jangan dulu kumpul-kumpul. Dikhawatirkan nanti ya salah satu daripada pasangan tersebut akan bercerai. Bercerai tersebut bukan bercerai karena meninggal ya, tetapi yang dikhawatirkan itu bercerai ketika hidup, ya maksudnya ada permasalahan, akhirnya cekcok dan terjadilah perceraian. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang kasus lain. Contohnya begini, misalkan sang adik perempuan, yang kakak perempuan. Ternyata yang lebih dulu dilamar oleh orang adalah adiknya. Bagaimana ini solusinya? Ya, kalau dia sudah masuk masa usia cukup menikah, ya tidak apa-apa sebenarnya dalam hukum negara dan Islam. Tetapi sang kakak ini yang kasihan, karena katanya apabila sang kakak ini tidak diberikan palangkahan, bahasa kampungnya ya, palangkahan, maka dia akan lambat menikah. Ini yang pernah saya lihat juga, ini sama kasusnya ya, yang adik laki-laki, yang kakak laki-laki. Ternyata lebih dulu adiknya, kakaknya sampai sekarang belum saya dengar menikah. Nah, jadi ini kan hal yang tidak nyaman bagi dia ya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu diberikan pelangkahan. Meskipun kita tahu teman-temannya jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya mungkin memang jodohnya dekat sama si adik gitu. Tapi ikhtiar ini kita lakukan, mudah-mudahan ya kakaknya itu cepat juga menikah ya, menyusul gitu. Bagaimana cara memberikan palangkahan itu? Misalkan ini kisah yang perempuan-perempuan tadi ya, sama kakaknya perempuan, adiknya perempuan. Maka si calon laki-laki ini harus memberikan petalian yang sama sebagaimana dia memberikan petalian kepada si sang adik. Misalkan calon pria itu memberikan petalian kepada si adik 1 cincin berapa gram gitu, atau membelikan baju baru, maka si calon laki-laki ini dia pun harus memberikan sebagaimana yang dia berikan kepada si adik. Cincin misalkan 2 gram ya, harus 2 gram juga. Belikan baju yang model begini, maka dia harus ngasih yang model begitu juga. Itu namanya disebut dengan palangkahan. Ya, mudah-mudahan sang kakak juga ikut cepat sampai jodohnya dan menikah juga. Jangan tidak ya, ini merupakan pemantang dalam pernikahan bagi pengantin. Nah, kemudian bagaimana juga pemantang selanjutnya, yaitu janganlah pengantin itu membicarakan masa lalunya. Maksudnya dulu saya pernah pacaran sama si Anu. Itu nanti otomatis akan membuat pasangan tersebut ya tidak nyaman hati. Apalagi pernah menceritakan, misalkan berkata, saya sudah tidak suci lagi. Ini membahayakan keharmonisan rumah tangga. Ini menggunakan pemantang, teman-temannya. Dulu ada cerita yang seperti itu. Dia ceritakan habis masalah masa lalunya. Akhirnya dia ditalak malam itu juga. Nah, jadi karena kita sudah memilih dia, ya kita mulailah hidup baru ya. Mungkin dulu kehidupan kita kurang bagus, ya coba dibenahin untuk selanjutnya. Kita memulai hidup baru ya. Nah, itulah tadi teman-teman sedikit penyampaian tentang apa saja pantangan bagi pengantin.
Semoga ini bermanfaat dan kalau bisa kita hindarin, tetapi ya tetap kita kembalikan semuanya kepada Allah. Dan apa yang saya sampaikan ini ya belum pasti juga pasti, tapi kalau bisa kita hindarin karena ucapan-ucapan orang dulu itu terkadang mengena ya, bisa saja karena itu berdasarkan pengalaman orang, kehidupan orang zaman dulu. Jadi tidak salahnya untuk kita mawas diri, hati-hati dengan perbuatan-perbuatan kita. Semoga bermanfaat. Sekali lagi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.